Ini dia headphone gaming paling mahal di dunia. Headphone gaming paling mahal di dunia namanya SteelSeries Artis Nova Elite. Headphone ini bukan cuman mahal musik lover. Fiturnya brutal, build-nya tank banget, dan pengalaman penggunaannya bener-bener gila. Harganya dibanderol kisaran 13 jutaan. Sudah ada sertifikasi high-res wireless-nya. Jadi dia bisa support 24 bit 96 kHz. Drivernya menggunakan dynamic driver carbon fiber. Headphone gaming ini sudah punya base station atau hub mungkin ya yang namanya OmniPlay. Ini bisa connect ke berbagai konsol ya seperti PC, PlayStation, Xbox secara bersamaan. Sudah ada 4 AI noise rejection microphone. Best ANC in gaming. Jadi menurut SteelSeries, ANC-nya ini yang terbaik untuk gaming. Mempunyai 2 baterai yang bisa dipakai sampai 60 jam dan bisa di-charging di hubnya loh. Support fast charging, ngecas 15 menit dapat 4 jam. Refined design, comfort max system. Jadi materialnya itu premium, terus desain oleh desainer top Denmark, Jacob Wagner. Real time audio control, jadi support apps, Sonar Audio Software Suite, dan mobile apps. Bisa customize AI noise-nya, 360 spatial, prograde parametric EQ, pro preset, independent EQ, dan bisa ngatur 2,4 GHz, Bluetooth, dan mikrofonnya. Plus bisa jadi streamer mode. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music lover, untuk fiturnya ini gila banget. Semua yang dibutuhkan untuk gaming headphone ataupun wireless headphone itu udah disematkan di sini. Jadi, gue kasih poinnya 9,5 untuk fitur sama speknya. Nah, kita mulai dari base stationnya atau multi-device hub. Seluruh bodinya dari plastik, warna hitam. Sebagian besar bodinya ini teksturnya doff. Finishingnya rapi dan terasa solid. Di depannya ada layar monokrom OLED yang tajam. Terbaca jelas dari berbagai sudut. Di bawah layar ada logo SteelSeries. Di kanan ada tombol touch untuk back. Knob utama terbuat dari logam warna gold. Putarannya halus dan presisi. Ditekan agak lama, ini langsung masuk ke menu quick setting. Kalau mau setting lengkapnya tetap lewat aplikasi, tapi di sini cukup lengkap settingannya. Di samping bodinya ada slot untuk baterai. Jadi baterai yang ada di headphone bisa ditukar ke baterai yang ada di hubnya ini. Di belakangnya ada line in 3,5 mm, line out 3,5 mm, terus ada 3 port USB-C. Di labelnya itu USB 1, USB 2, dan satu khusus tulisannya Xbox atau untuk konsol. Sekarang kita masuk ke headsetnya. Keseluruhan, dia ini memakai warna sage gold, jadi agak hijau dengan aksen emas mengkilat gitu. Kabel bawaannya tuh tebal dan berkualitas tinggi. Nah, untuk di headphone-nya, housing luarnya ini plastik doff, tapi solid banget, nggak kopong gitu. Finishingnya sangat rapi, nggak ada bagian yang longgar. Faceplate kanan dan kirinya pakai sistem magnet. Yang kanan ada slot buat baterainya, dan yang di kiri ini buat nutup USB port-C-nya yang buat charging. Nah, di kedua sisinya ini ada logo SteelSeries, dia pakai finishing mirror gold. Mic-nya ini bisa dilipat masuk ke housing-nya. Kalau ditarik, ini lentur tapi tetap stay di posisi yang diinginkan. Lalu ada 2 buah mesh gold di depan dan di belakang mic-nya untuk noise cancellation. Kalau dimasukin ke dalam housing-nya full, otomatis dia akan mute sendiri. Untuk di housing-nya, tombol mute ini berupa toggle fisik. Jadi statusnya langsung ketahuan tanpa harus melihat si housingnya ini. Terus ada volume wheel di housing kirinya. Ini sinkron dengan knob di base station. Lalu ada tombol Bluetooth yang bisa diaktifkan terpisah dari 2,4 GHz-nya, jadi bisa connect 2 perangkat sekaligus. Di housing kiri, ini juga ada LED indikatornya untuk 2,4 GHz dan tombol power headphone-nya. Headband pakai strap karet elastis yang diatur dengan 3 lubang dan 2 pin di bagian ujung-ujungnya. Slider adjustment ini terbuat dari logam, gold, gesernya ini halus banget, kokoh, premium banget. Untuk earcup pakai kulit sintetis, lembut banget. Di dalamnya ada kain yang menutup bagian drivernya. Jadi kalau kena kuping, terasa nyaman. Untuk di bawah housingnya ada port ventilasi dan di sebelahnya ada jack 3,5 mm untuk mode analognya. Headset ini bisa dilipat rata sepenuhnya, cocok untuk disimpan atau dimasukkan ke pouch bawaannya. Jadi build quality-nya ini emang pantas banget dikasih harga yang tinggi. Premium banget, nggak ada yang kopong, walaupun dia plastik, tapi ini kokoh banget. Jadi, untuk desain dan build quality-nya, Arctis Nova Elite ini, gue bisa kasih nilai 9,5. Selanjutnya, kita masuk ke bagian fittingnya. Untuk headphone ini, benar-benar sangat nyaman
Ini salah satu headphone full size dengan ear cup yang cukup dalam, jadi seal-nya tuh rapat banget. Plus ada active noise cancellingnya, bikin suara luar nggak kedengeran sama sekali. Volume 40-50% udah cukup keras dan nyaman. Untuk beratnya, terdistribusi merata lewat strap headbandnya ini. Pemakaian 4-5 jam nggak bikin pegal sama sekali. Kuping kita nggak pengap walaupun seal-nya rapet. Pakai kacamata juga aman, nggak ada yang nyantol. Jadi untuk fittingnya Arctis Nova Elite ini gua kasih poin 9. Musik Lover, sekarang kita akan bahas koneksinya. Kita akan bahas tentang pairingnya dan latensinya. Yang pertama kita bahas dulu koneksi Bluetooth-nya. Untuk pairing awalnya ini cepat banget, mudah banget. Terus kalau kita ganti-ganti device juga gampang dan mudah gitu. Bluetooth yang digunakan itu Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk latensinya itu sama sekali nggak kerasa Musik Lover. Sinkron antara suara dan gambarnya. Apalagi untuk koneksi 2,4 GHz-nya, ini sama. Begitu colok ke device kita, itu langsung connect ke headphone-nya. Latensinya lebih cepat lagi, nggak kerasa sama sekali, smooth banget. Untuk koneksinya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas mikrofonnya. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu cara untuk keluarin mic-nya itu kayak gini. Awalnya gue agak bingung, ini gimana cara ngeluarinnya? Ini mikrofon yang mana? Ternyata tersembunyi, jadi rata dengan housingnya dan bisa keluar seperti ini nih. Jadi tampilannya tetap simple dan tidak mengganggu headphone-nya. Terus yang menariknya, mic-nya itu akan berfungsi kalau kita tarik keluar tuh mikrofonnya. Sampel mic-nya seperti ini, Musik Lover. Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone gaming SteelSeries Arctis Nova Elite. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone gaming SteelSeries Arctis Nova Elite. Kualitas suaranya detail, clear, jelas, stabil. Ini salah satu mikrofon gaming wireless yang paling bagus yang gue pernah dengar, Musik Lover. Karena itu, gue kasih poin 9 untuk kualitas mikrofonnya. Oke, kita masuk sound quality-nya. Jadi gue akan pakai ini buat gaming. Untuk pengetesannya, ini pakai 2,4 GHz dengan preset EQ resmi dari SteelSeries GG-nya atau dari software-nya untuk tiap game. Jadi bukan bikin sendiri ya. Jadi kalau untuk CS2 ada settingan CS2, untuk Delta Force ada settingan Delta Force-nya. Yang pertama, untuk delay-nya ini benar-benar nggak kerasa. Sesuai yang Kak Glenn bilang, yang dari koneksinya, walaupun dipakai di monitor 144 Hz, mouse udah 8 Hz, semua timingnya pas banget. Perbedaan delay dari kabel, Bluetooth, atau 2,4 GHz-nya susah banget buat dibedain mana yang lebih cepat. Sekarang kita masuk ke gamenya. Yang pertama itu CS2, yaitu tipenya FPS kompetitif. Footstep musuh langsung ketahuan, kiri kanan, atas bawah, atau depan belakang, bedanya jelas. Footstep di side terdengar clean. Gampang banget nge-hold angle atau nge-pick. Utility kayak flash atau molly juga gampang dibaca, nggak ketutup suara yang lain. Untuk AWP, nendang banget suaranya, atau senjata otomatis seperti AK, itu suaranya kenceng, oke, tapi nggak nutupin info yang lain. Sampai suara kita nge-retake side pun rapih. Setelah main sekitar belasan round, aku ngerasa ini nggak perlu otak-atik lama, langsung bisa fokus untuk main gamenya. Nah, untuk di Delta Force, ini agak berbeda. Untuk Delta Force, modenya itu mode Warfare. Begitu juga memakai presetnya yang ada di softwarenya. Feel-nya langsung beda, lebih lebar, lebih dalam, kayak masuk ke film di bioskop. Suara kayak tank beneran berat banget, dan feel-nya kerasa, mau dekat atau jauh. Tembakan jarak berapapun kedengaran realistik, tapi tetap jelas dari mana. Ledakan atau helikopter, sampai extraction point, semua juga punya ruangan sendiri, jadi nggak numpuk. Tembakan dekat tetap tajam dan clean, bahkan pas lagi chaos atau lagi rebut objektif, info posisinya tetap lengkap buat rotasi cepat, tapi disajiin dengan cara yang bikin betah main berjam-jam. Jadi untuk preset dari softwarenya ini beneran mateng. Jadi bukan asal ada gimmick, tapi emang beneran ngefek. Soalnya aku coba mereplikasikan di EQ yang customnya, tetap bagusan yang dari SteelSeries-nya ini. Jadi mereka nggak asal bikin presetnya, tapi mereka tuning khusus untuk per gamenya. Dan di software ini ada banyak banget gamenya, jadi Musik Lover wajib install dan coba di software ini. Tapi selain main game, aku juga pakai buat dengerin musik. Nah, untuk musik, ini headphone yang mungkin udah keluar dari headphone gaming, jadi masuknya udah kayak headphone standar yang enak banget. Jadi suaranya tuh walaupun dia V-shape, dynamic range-nya ini cukup jauh. Jadi kalau Musik Lover pengen minnya lebih tinggi atau
mungkin high-nya lebih tinggi gitu. Ini di custom preset EQ-nya cukup lengkap dan cukup detail. Jadi hampir semua genre bisa masuk. Jadi overall, buat sound quality dari SteelSeries Arctic Nova Elite ini sesuai dengan price to performance-nya. Jadi walaupun harganya mahal, suaranya pun bagus. Jadi gue bisa kasih poin 9 untuk sound quality-nya. Musik lover, headphone gaming SteelSeries Arctic Nova Elite ini menurut gue ini gila banget. Fiturnya udah lengkap banget. Desain build quality-nya juga solid banget, keren banget. Fittingnya di kuping nyaman. Kualitas mikrofonnya luar biasa. Jadi gak heran kalau dibanderol dengan harga segitu. Seperti tadi juga Devin bilang, price to performance-nya tuh luar biasa banget. Pas banget. Jadi musik lover, kalau lu punya budget dan nyari holy grail-nya untuk headphone gaming, kayaknya nggak salah deh kalau lu nyobain ini. SteelSeries Arctic Nova Elite. Menurut gua, ini salah satu the best headphone gaming yang ada. Ya, tapi itu pendapat kami ya. Bagusnya musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Kalau yang sudah coba, yuk isi kolom komen, kita akan diskusi di sana. Oke musik lover, kayaknya gitu aja dari kami. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!